Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Al-Kahfi Adipura 1 yang insyaallah dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selayak dan sepantasnya lah kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala karunia nikmat yang kita rasakan sampai detik, menit, jam, hari, bulan, dan di tahun ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan hidangan Allah melalui salah satunya lewat salat subuh secara berjamaah. Ini anugerah nikmat yang terbesar yang kita bisa rasakan. Kita berkumpul di tempat yang mulia. Saya bertemu dengan orang-orang yang Allah muliakan. Semoga apa yang disampaikan kalam-kalam yang mulia ini kelak kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, tersanjungkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'at, insyaallah semoga juga kepada kita semuanya yang senantiasa mahabbah, yang senantiasa kita mencintai, dan semoga kita pun mampu mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Muharram yang ditunggu, tinggal menunggu detik, menit, jam yang akan kita lalui bersama. Sebagaimana di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah di ayat yang ke-36, di mukadimah tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah. Sungguhnya jumlah bulan dalam hitungan dalam setahun ini asra sahra fi kitabillah, dalam ketetapannya Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana di saat itu Allah menciptakan langit dan bumi, minha yang di dalamnya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antara 4 bulan yang dimuliakan itu 3 bulan yang berurutan, di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan 1 yang kemudian jauh dari 3 bulan tadi adalah bulan Muharram. Di saat ayat tadi disampaikan yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata kalau dari berbagai tafsir yang dikemukakan, bahkan kita lihat dari
sejarah yang terjadi terciptanya langit dan bumi ini, ternyata Allah menciptakan salah satu di antara langit dan bumi ini terjadi pada bulan Muharram. Jadi kalau seluruh penduduk bumi mengetahui sesungguhnya milad dunia tercipta itu adalah pada bulan Muharram. Jadi semuanya merasakan bagaimana terciptanya langit dan bumi. Di antara 3 bulan ini di antara 4 bulan ini ada 3 bulan yang memang ada keutamaannya di 10 hari terakhir dan 10 awal. Kita lihat keutamaan di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian kita juga paham di antara 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan juga ada keutamaan di antara 10 awal di bulan Muharram. Sudah kita lewati Dzulhijjah kemarin, sekarang di ujung Pak ya jamaah. Sekarang kita masuk sebentar lagi awal bulan Muharram. Salah satu di antara keutamaan itulah, maka pada tanggal 10 Muharram itu terjadi suatu peristiwa yang ini jadi sejarah yang begitu panjang. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang melatar belakangi ketika Adam alaihissalam itu kemudian terlempar dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah sampaikan dalam ayatnya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadis sajarata fatakuna minat dhalimin. Ya Adam, hai Adam, uskun, tinggal anta, kamu wa zaujukal jannah, dengan pasangan. Di saat Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bersama di surganya Allah dengan pasangannya itu Siti Hawa, satu yang Allah perintahkan, dan ini menjadi satu yang tidak boleh kemudian lawan ataupun mungkin dilalaikan. Apa larangan Allah? Ya. Setelah kemudian tinggal di surga tadi, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kamu makan minum apa yang kamu suka. Satu yang dilarang, wala taqraba hadis sajar, wala taqraba, dan kamu jangan dekat saja, jangan. Para jamaah ini, maaf, kita sudah jelas, kita di rumah sudah ada pasangan kita, tongbrowing deket ya, apalagi mungkin lebih dari itu. Dekat saja jangan, kita sudah punya pasangan. Wala taqrabu hadis saja. Kalau kamu dekat, bahkan lebih dekat Pak. Kalau lebih dari dekat itu mungkin bisa chatting, bisa janjian, bisa makan barengan, gitu kan. Fatakuna minadz zalimin, maka kamu termasuk di antara orang yang zalim. Renungan bagi kita, Adam itu satu dosanya kepada Allah, satu. Tapi dari satu ini yang kemudian menghantarkan terlempar ke dunia ini, apalagi kita. Halo, hai Adam hiji,
Kalau kita lebih dari satu. Ya, betul tidak? Adam satu aja dampaknya luar biasa. Bahkan disebutkan 40 tahun Adam itu bersujud kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan. 40 tahun lamanya dia memohon ampunan Allah. Dan inilah yang kemudian diabadikan dalam satu doa yang disebut dengan istighfarnya, ampunannya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb dalamna, aku sudah zalim anfusana untuk diri saya pribadi. Wa ilan taghfirana, kalau engkau tidak mengampuni saya. Wa tarhamna, dengan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, aku ini termasuk orang yang rugi, kata Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafus saleh perbanyak di bulan Muharram ini dengan istighfar kita kepada Allah. Para jamaah yang awam sering istighfar itu gimana? Istighfar. Karena itu istighfar. Tapi itulah istighfar cara Nabi Adam, yang ini kemudian menjadi keseharian kita. Di ujung kita doa pun, sebelum doa sapu jagat kita lantunkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa berlepas diri. Setiap detik, menit, waktu yang kita lalui di 1x24 jam ini, kita tidak pernah berlepas daripada dosa dan alfa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada filternya, ada remnya bagi orang mukmin itu. Di antara 5 waktu itu, iblis, setan, laknatullah itu terus menggoda kita. Sehabis kita subuh ini, kita beraktivitas pun sama, tidak berlepas dari dosa dan alfa kita. Lalu iblis, setan, laknatullah menggoda kita. Lalu kemudian kalau Allah kemudian karuniakan usia kita di waktu duhur, maka setan iblis itu dia berkata, sia-sia pekerjaan saya hari ini. Setelah saya menggoda anak Adam sehabis subuh menjelang sebelum duhur, ketika azan duhur dikumandangkan, anak Adam tadi kemudian dia bergegas menuju panggilannya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan dikumandangkan, anak Adam itu bergegas meninggalkan pekerjaan dan aktivitas hidupnya, dan dia kemudian mengambil air wudhu sebelum sholat saja. Berjamaah, sebelum sholat saja, lalu keluar dari sela-sela dari jemari-jemari itu, layaknya seperti dosa yang berguguran. Takbir, subhanallah. Dari wudhu yang tumanina, yang tertib, ya, kita tidak buru-buru, ya kan? Dari wudhunya saja itu keluar dosa-dosa ini seperti keluar dari jari jemari kita, luar biasa. Belum sholat sunnahnya, belum sholat fardunya. Habis fardunya, doa pun kita lantunkan. Maka layaknya iblis dan setan itu, dia kepanasan, dia kegerahan. Dan itulah kebanyakan orang-orang yang banyak mengingat Allah akan diberikan ketenangan. Karena ada 2 makhluk iblis, yang satu gemuk, yang satu kurus. Ketika dia ketemu, 2 makhluk ini, iblis yang gemuk dan yang kurus,
ketika yang gemuk ini bertanya, kamu ini kenapa? Kurang makan? Kan kita sama diciptakan. Kita sama menggoda. Jangan salah. Saya justru ketiban apes. Saya gimana mau kenyang? Saya khusus menggoda orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ketika dia mau makan, dia berdoa. Setelah makan, dia berdoa. Bagaimana saya bisa gemuk? Apa yang bisa saya makan? Berbanding dengan ente, kamu gemuk kenapa? Karena saya menggoda orang-orang di luar muslim yang dia makan barangkali itu tadi. Ya. Nah ini penting bagaimana kemudian di bulan Muharram ini kita pahami terjadi peristiwa yang sangat besar terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Muharram ini? Itu terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana tidak Nabi Yunus saat kemudian naik kapal, dan kemudian di saat naik kapal kita kenal ketika naik kapal tadi ternyata Nabi Yunus dihadapkan dengan satu kondisi di mana dia di situ dihadapi dengan orang kafir. Lalu apa yang terjadi? Lalu kemudian dia sedikit demi sedikit kapal yang dia tumpang ini dia bocor pelan-pelan, dan ketika penghuni kapal tahu siapa yang membocorkan tadi sampai diundi 3 kali, maka semuanya kena kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya sepakat tenggelam tadi kapal tadi karam, dan Nabi Yunus alaihissalam pun kemudian tenggelam. Dan dalam sejarah kita ingat Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan nun. Apa yang terjadi Nabi Yunus alaihissalam? Lalu kemudian dia pun meminta dan berdoa kepada Allah. Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Lagi-lagi ini salah satu bagaimana para nabi-nabi Allah yang mereka kemudian diuji banyak terkait dengan ujian ini, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua peristiwa terjadi itu kebanyakan terjadi di tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita belajar bagaimana di bulan Muharram ini, maka kita pahami bersama bahwasanya Muharram ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang mengaitkan dengan berbagai mistik, dengan sesuatu yang barangkali menggiring kita untuk tidak melakukan aktivitas di bulan Muharram ini. Bahkan disebutkan di bulan Muharram ini disebut juga dengan bulan sial. Ya, di bulan sial. Ini kenapa? Karena para Arab-Arab Badui dahulu mereka sering mengganti di bulan Muharram ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, bagaimana kemudian di satu sisi kemudian mereka mengagungkan, di sisi lain kemudian mereka melecehkan. Artinya kita harus bisa menjawab dari mistik-mistik yang terjadi ini. Terlebih jangan sampai kita tergerus akidah, terutama untuk buah hati kita. Kita ingatkan bersama, Muharram adalah momentum hijrah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Di saat intimidasi, di saat di Mekah pada saat itu Rasulullah mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa, maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Nabi hijrah ini? Tidak lain, Islam itu semakin besar. Kalaulah baginda Nabi tidak melakukan aktivitas hijrah, barangkali sinarnya, cahayanya tidak sampai kepada kita hari ini.
Ini bentuk bagaimana hijrah baginda Nabi bisa kita rasakan. Islam ini bisa kita dapatkan dan kita bisa nikmati. Ini semuanya berkat dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak bagi kita sebagai bagian daripada umat Nabi, semoga kita pun kelak nanti mendapatkan kemuliaan sebagai mulianya di bulan Muharram. Kelak kita pun mendapatkan kemuliaan sebagaimana kita pun terus menjaga amalan-amalan baginda Nabi, dan kelak kita pun ingin mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi karena kita termasuk di antara yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit dari kisah yang terjadi di bulan Muharram ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan, dan bentuk euforia di bulan Muharram ini tidak lain barangkali nanti malam insyaallah barangkali ada berbagai kegiatan ya dalam rangka syiar Islam ini supaya kita lebih dikenal, terutama untuk anak-anak kita, bagaimana mengenal tahun barunya. Dan tahun ini barangkali nomornya cukup nomor cantik ya, dari 1443 menjadi 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan momentum di tahun baru ini kita lebih semangat lagi untuk lebih memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Demikian kultum yang singkat yang disampaikan, dan tidak lupa setelah kajian ini selesai tinggal dibuka HP-nya masing-masing dengan cara like and share, dan tidak lupa untuk subscribe. Sudah mendekati angka 600 secara perlahan tapi pasti. Mudah-mudahan dakwah digital ini sampai ke tiap pelosok-pelosok negeri sejagat maya ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon dukungan untuk semuanya untuk kebaikan dan dikenalnya Masjid Al-Kahfi di Jagat Maya Adipura 1 ini. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah